Pidato Presiden Prabowo dipuji Presiden Donald Trump sebagai pidato yang tegas, berani, dan membawa keadilan dunia internasional. OECD merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menjadi 4,9%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan komitmen untuk mendukung perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Ya, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Yogi Katrian, inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sukses menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Di hadapan para pemimpin negara, Presiden Prabowo mengajak terwujudnya perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat di dunia. Usai sukses dan mendapat aplaus positif dari berbagai pemimpin negara dalam menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terhadap situasi global di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menghadiri pertemuan Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan yang digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ini menandai langkah diplomatik penting yang diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan konkret bagi penghentian konflik serta pemulihan kehidupan damai di Gaza dan kawasan Timur Tengah. Meski hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah, Indonesia konsisten mendorong perdamaian untuk Gaza, termasuk dukungan bagi pembangunan kembali Gaza setelah perdamaian tercapai. Dalam Multilateral Meeting on the Middle East yang dihadiri Presiden Amerika Serikat, Emir Qatar, Raja Yordania, Presiden Turki, Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Mesir, Wakil Perdana Menteri Persatuan Emirat Arab, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Indonesia tegas ingin berkontribusi nyata bagi upaya perdamaian, khususnya siap melakukan pengiriman pasukan perdamaian untuk stabilisasi situasi kawasan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dalam pidato resmi sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia pada solusi dua negara dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurut Presiden Prabowo, perdamaian sejati hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional. Indonesia menegaskan tragedi kemanusiaan di Gaza terjadi semakin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi kemanusiaan tersebut. Jutaan orang kini menghadapi trauma kelaparan hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional. Untuk itu, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara khusus memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi. Dalam ruang konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, secara khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji isi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan secara tegas dan berani dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dengan senyum dan tatapan penuh perhatian, Presiden Trump menilai pidato Presiden Prabowo penuh ketegasan dan energi. Bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Apresiasi dari Presiden Amerika Serikat tersebut bukan hanya sekedar pujian pribadi, melainkan mencerminkan pengakuan dunia atas posisi Indonesia sebagai suara penting dalam diplomasi global. Selain itu, pujian Trump menjadi tanda bahwa di balik ketegangan isu internasional, ada penghargaan tulus atas keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto. Pidato Presiden Prabowo dinilai telah menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Menyampaikan pidato di urutan ketiga, isi pidato Presiden Prabowo yang baru pertama kali tampil di sidang umum PBB tersebut dinilai penuh ketegasan dan energik. Di sisi lain, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang Indonesia telah mampu menjadi jembatan antara utara dan selatan, barat dan timur, sekaligus menjembatani kepentingan negara-negara besar dan berkembang dalam mencari solusi atas berbagai persoalan internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selain bertemu dengan Presiden Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan khusus dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin dunia ini membahas peluang kerjasama di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, hingga riset. Berkat kerjasama dan bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo memberikan anugerah penghargaan Order of Distinguished Stars atau bintang jasa utama kepada Bill Gates. Tercatat Bill Gates telah memberikan bantuan di bidang kesehatan kepada Indonesia sebesar 7 hingga 8 triliun rupiah yang difokuskan untuk mendukung bidang kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan. Mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya. 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan. Dan juga tim kami dari Danantara berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani, mengungkapkan bahwa Indonesia akan bekerja sama di 3 bidang prioritas dengan pendiri Microsoft, Bill Gates. CEO Danantara ini mengungkapkan kerjasama di 3 bidang tersebut, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, dan sanitasi air. Rosan mengatakan Danantara dan Bill Gates akan mengadakan joint session hingga Januari 2026. Setelah itu perjanjian kerjasama secara konkret. Rosan juga menjelaskan Danantara Trust Fund akan menempatkan dana awal sebesar 100 juta dolar Amerika yang difokuskan untuk program filantropi di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi air. Akan bergerak terutama di 3 bidang. Tadi sampaikan Bapak Presiden, edukasi, kemudian kita bilangnya pendidikan, kemudian WASH itu adalah water, sanitasi, dan juga health. Itu dalam tiga itu. Dan kita akan mengadakan joint session sampai bulan Januari. Dan setelah itu kita akan mengadakan kerjasama konkretnya di Januari, melakukan perjanjian kerjasamanya untuk 3 bidang itu. Jadi dari Danantara Trust Fund sendiri, kita di tahun ini akan melakukan penempatan 100 juta dolar di dalam Danantara Trust Fund, yang dimana setiap tahunnya nanti kita akan memberikan 1-2% dari total dividen yang ada yang kita terima itu ke Danantara Trust Fund untuk dipergunakan dalam 3 hal itu. Pemerintah akan mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD merevisi naik proyeksi pertumbuhan Indonesia di 2025 dan 2026, dan OECD menyebut proyeksi pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh pelonggaran kebijakan moneter, investasi publik yang kuat, serta daya tahan konsumsi domestik. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook Interim Report September 2025, OECD memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,9% pada tahun 2025. Proyeksi ini naik 0,2 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang dirilis pada Juni 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 juga direvisi menjadi 4,9% atau naik 0,1 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Dalam keterangannya, OECD menyebut pertumbuhan ekonomi ini akan ditopang oleh pelonggaran kebijakan moneter, investasi publik yang kuat, serta daya tahan konsumsi domestik. OECD mencatat rebound investasi ikut mendorong momentum ekonomi. Meskipun tantangan eksternal berupa melemahnya perdagangan global dan kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap berbagai negara masih menjadi risiko. Dari sisi harga, inflasi Indonesia diproyeksikan naik tipis dari 1,9% pada 2025 menjadi 2,7% pada 2026. Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang mulai menekan harga barang impor. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah akan mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Meski bukan hal mudah, target tersebut bisa tercapai jika strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten. Pemerintah akan mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan konsep Sumitronomics berfokus pada 3 pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Purbaya menekankan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi dipastikan akan terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilient. Meski target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% diakui bukan hal mudah, Purbaya meyakini target tersebut bisa tercapai jika strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Target ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Anggaran DPR RI mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai target hingga 8%. Untuk mewujudkan target tersebut, Badan Anggaran bersama pemerintah menyepakati perubahan mendasar dalam strategi perekonomian, pembangunan ekonomi jangka menengah. Menurut Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, arah kebijakan pertumbuhan yang selama ini bertumpu pada utang akan digantikan dengan strategi pertumbuhan berbasis pendapatan. Perubahan strategi ini diakui akan berdampak besar pada disiplin fiskal. Banggar DPR meminta pemerintah untuk segera merumuskan peta jalan pengelolaan utang yang lebih terukur untuk menuju balance budget pada APBN di masa mendatang. Kami menyepakati pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah. Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju keseimbangan anggaran pada APBN kita
ke depan. Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji formula baru penetapan UMP 2026 dan hal ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap tuntutan buruh yang menginginkan UMP naik sebesar 8,5 hingga 10,5%. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji terlebih dahulu perihal tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP yang diminta buruh sebesar 8,5% hingga 10,5%. Selain mengkaji tuntutan tersebut, pemerintah juga tengah mengkaji formula baru untuk menentukan besaran upah buruh tahun depan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, pengkajian formula baru UMP ini dipastikan akan selesai pada bulan November 2025. Dengan harapan aturan terkait penetapan UMP dapat diumumkan secara serentak pada bulan November 2025. Kita sedang kaji, kita masih punya waktu ya. Jadi fasenya tentu kita dengar aspirasi dari buruh, kita dengar aspirasi dari pengusaha, dan kita punya lembaga LKS Tripartit Nasional. Nanti dikaji di sana, dan tentu nanti kita juga akan bahas masukan. Pengkajian formula UMP ini dilakukan mengingat pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus melalui paket ekonomi untuk membantu sektor-sektor usaha agar dapat kembali berkembang. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX Channel. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 7 hingga 8%. Persentase kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 7 hingga 8%. Menurut Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, presentasi kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Putusan tersebut memperhitungkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak atau KHL. Dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5%, Andi Gani menegaskan kenaikan upah minimum tahun depan semestinya sebesar 7 hingga 8%. Bagaimana indeks pertumbuhan ekonomi, bagaimana inflasi benar-benar diterapkan. Kalau hitungan itu betul-betul dijalankan oleh pemerintah, perhitungan KSPSI, angka upah minimum di 2026 itu di angka 7,5 sampai 8%. Kalau itu betul-betul dijalankan. Karena kan itu, keputusan MK, pertumbuhan ekonomi, inflasi itu dihitung menjadi satu. Nah, hitungan kami dengan angka pertumbuhan ekonomi 5%, itu upah minimum di 2026 akan mencapai di angka 7 sampai 8%. Seperti diketahui, upah minimum provinsi mengalami kenaikan sebesar 6,5% pada tahun 2025. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2024. UMP 2025 tertinggi terjadi di DKI Jakarta sebesar 5,39 juta rupiah. Sementara UMP terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,16 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ada 8 agenda prioritas APBN 2026, salah satunya anggaran ketahanan pangan dipatok 164,7 triliun rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengungkapkan ada 8 agenda prioritas APBN 2026. Salah satunya anggaran ketahanan pangan dipatok 164,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Kementerian Keuangan mengungkapkan APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada 8 agenda prioritas APBN 2026. Yang pertama, anggaran ketahanan pangan dipatok 164,7 triliun rupiah dialokasikan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Kemudian ketahanan energi sebesar 402,4 triliun rupiah disiapkan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas, mempercepat transisi energi, serta menjaga stabilitas harga energi.
Ketiga, program makan bergizi gratis dianggarkan 335 triliun rupiah ditujukan untuk gizi anak sekolah, ibu hamil, balita, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Keempat, pendidikan bermutu dianggarkan 769,1 triliun rupiah digelontorkan untuk program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, hingga bantuan operasional sekolah dari PAUD hingga perguruan tinggi. Kelima, kesehatan berkualitas sebesar 244 triliun rupiah untuk program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis serta revitalisasi rumah sakit. Adapun yang keenam, pembangunan desa, koperasi dan UMKM. Program ini mencakup pembangunan 80.000 koperasi desa merah putih dengan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan. Ketujuh, pertahanan fokusnya pada modernisasi alutsista, penguatan industri strategis nasional, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Terakhir, akselerasi investasi dan perdagangan global melalui peran Danantara dan sektor swasta untuk investasi produktif dan memperkuat rantai pasok global. Tim Liputan IDX Channel. Indonesia menyatakan produksi beras Indonesia cukup tinggi. Secara khusus, Presiden Prabowo di hadapan pemimpin negara anggota PBB menyatakan Indonesia telah siap mengantisipasi krisis pangan. Berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Bahkan Indonesia telah memproduksi beras dalam jumlah yang cukup tinggi di tahun ini. Di hadapan para pemimpin negara, kepala negara juga mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mulai mengekspor beras untuk negara lain yang membutuhkan. Selain itu, melalui ketersediaan pangan juga, Indonesia siap membantu menyediakan pangan untuk rakyat Palestina. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berinvestasi di sektor pertanian untuk menciptakan swasembada pangan. Presiden dengan tegas meyakini dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. Selanjutnya, pemirsa, sebanyak 5,6 juta ton pupuk subsidi sudah disalurkan. Penyaluran pupuk subsidi ini sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan pada tahun ini. Kementerian Pertanian mencatat hingga 18 September 2025 realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 56,45% atau setara dengan 5,6 juta ton dari total alokasi nasional sebesar 9,5 juta ton, di mana pupuk subsidi untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pertanian serta untuk mendukung ketahanan pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penyaluran pupuk subsidi untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Mentan juga melihat peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras lebih cepat dari target, di mana target 4 tahun bisa dicapai tahun 2025 ini. Regulasi pupuk yang dulu tidak bisa ambil set A, itu sudah bisa mengambil set A subsidi. Yang kedua, ada bantuan subsidi bibit 200 miliar seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada bantuan 1,6 triliun bantuan bongkar rato untuk seluruh Indonesia. Nah, ini kebijakan luar biasa yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Sektor pangan lainnya adalah irigasi, opla, pompanisasi, dan seterusnya. Dan telah membuahkan hasil khusus sektor pangan, insya Allah. Perusahaan plat merah Agrinas Palma Nusantara memproduksi minyak kita mulai tahun depan. Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Agrinas bisa berkolaborasi dengan Palmco untuk dapat ambil bagian dari produksi minyak goreng nasional. PT Agrinas Palma Nusantara Persero, badan usaha milik negara bidang perkebunan,
menargetkan melakukan ekspansi ke bisnis minyak goreng, khususnya minyak goreng rakyat atau minyak kita mulai bulan depan. Direktur Utama Agrinas Palma Agus Sutomo mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Agrinas bisa berkolaborasi dengan PAMCO, subholding PT Perkebunan Nusantara 3 Persero untuk dapat ambil bagian dari produksi minyak goreng nasional. Dari kerjasama ini, Agrinas diharapkan dapat mengambil porsi sebesar 30% dari industri minyak nasional. Program minyak goreng, jadi kami sudah laporkan, jadi kami akan mengambil porsi 30% dari produksi nasional. Akan segera mulai Pak, karena PAMCO PTPN ini sudah selesai membangun refinery-nya Pak. Ada di 2 tempat, di Medan sama di Manang itu Pak. Agus menambahkan Agrinas Palma akan memprioritaskan suplai CPO kepada PTPN. Namun apabila terdapat kelebihan produksi maka ditawarkan vendor-vendor lain yang ingin bekerja sama untuk pembelian CPO. Tim Liputan IDEX Channel.